Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ananta Elvia Rahmi, NPM 19108 akan mempresentasikan tesis ortodonti yang berjudul efek genotoksik pada sel mukosa oral yang disebabkan oleh penggunaan peralatan ortodontik cekat pada pasien setelah perawatan periode singkat dan perawatan periode panjang. Baiklah, untuk pendahuluannya, peralatan ortodontik terbuat dari paduan logam yang berbeda dengan nikel dan kromium sebagai komponen utama. Korosi peralatan ortodontik dapat menyebabkan respon inflamasi dan perubahan jaringan bukal. Respon tersebut dapat meningkatkan tingkat hipersensitivitas di jaringan mulut yang disebabkan oleh logam ini, ketika alat berada dalam kontak dengan mukosa mulut dalam waktu yang lama. Efek dari peralatan ortodontik tersebut dapat dievaluasi dengan menggunakan biomarker yang bagus, seperti tes mikronuklei atau MNT, di mana MNT adalah tanda efektif dari DNA yang rusak pada sel epitel bukal manusia dan dapat digunakan teknik baik in vivo dan in vitro. Frekuensi MN dalam sel bukal dapat dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, gaya hidup, penyakit sistemik, dan diet. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis MNT, efek genotoksik pada sel epitel tereksfoliatif pada bukal pasien yang menjalani perawatan ortodontik korektif pada periode yang berbeda. Hipotesis 0 yang akan diuji adalah bahwa perawatan ortodontik korektif pada periode yang berbeda, terutama perawatan jangka panjang, tidak menimbulkan efek genotoksik pada pasien. Baiklah, untuk pemilihan sampel, yang pertama itu adalah penelitian ini dilakukan menurut laporan Stroop. Ukuran sampel diperkirakan berdasarkan tren linear yang diterapkan akan diamati antara 5 kelompok, termasuk kelompok kontrol dengan analisis varians. Untuk MN cell, estimasi dari penelitian sebelumnya menunjukkan 1,06 dengan standar deviasi 0,6. Di sini hipotesis peningkatan linearnya yaitu 1,0 sampai dengan 1,7 untuk kelompok lebih dari 48 bulan dengan standar deviasi dari 0,5 ke 1,0. Kemudian ukuran sampel bervariasi, mulai dari 5 dan maksimal 21 tergantung pada varian dengan kekuatan sebenarnya dari 0,819 selama 21 individu. Penelitian ini merupakan studi cross-seksional observasional di mana pasien direkrut dari klinik pasca sarjana ortodontik di Sekolah Kedokteran Gigi Ribeirão Preto dari bulan Februari sampai Juni 2014, di mana untuk kriteria inklusi adalah pasien dengan gigi permanen tanpa restorasi amalgam, tanpa perawatan ortodontik, dan tanpa perawatan ortodontik sebelumnya, dan dengan tidak adanya hipersensitivitas logam seperti nikel dan krom. Untuk kriteria eksklusinya dalam penelitian ini adalah pasien dengan sindrom atau penyakit sistemik seperti diabetes, anemia, atau melemahkan penyakit seperti kanker, penyakit yang berhubungan dengan ketidakstabilan genomik. Juga tidak termasuk perokok, pecandu alkohol, pecandu narkoba, dan yang terkena radiasi atau bahan kimia yang saat ini sedang diobati dengan antibiotik atau beberapa jenis steroid. Juga pasien yang menggunakan obat kumur dengan alkohol dan pasien penyakit mulut seperti karies dan periodontitis. Informasi ini dikumpulkan melalui anamnesis dengan pasien dan perawat. Sebanyak 59 pasien dari kedua jenis kelamin antara usia 11 dan 35 tahun dipilih. 74 pasien menjalani perawatan ortodontik korektif di klinik pasca sarjana ortodonti atau kelompok eksperimen, sedangkan 21 pasien tidak menerima perawatan ortodontik atau kelompok kontrol. Pasien dalam kelompok eksperimen dibagi menjadi 3 kelompok yang berbeda dengan waktu perawatan. G1 dengan 21 pasien, itu jangka waktunya 1 bulan sampai 12 bulan. G2 dengan 21 pasien, 13 sampai dengan 24 bulan. G3 dengan 23 pasien, 25 sampai 48 bulan. Dan G4 dengan 9 pasien atau lebih dari 4 bulan perawatan. Semua pasien memakai 20 bracket atau Morelli Socorroba SP Brazil dari premolar kedua di rahang atas dan rahang bawah, dan 4 buccal tube di atas dan di bawah pada gigi geraham kedua. Semua bracket dan buccal tube pada gigi geraham pertama dari kedua rahang yang terikat dengan composite transboard XT